Saya bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Kalian para pejabat siapapun, mau Kapolri, mau Jenderal, mau Panglima TNI, mau Menteri, mau Presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, betul? Kayak Sambo itu, bangsat satu itu. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak-anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Saya tantang bahwa nasabah Alawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada. Cari dalilnya ya, kalau punya dalil. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasabah Alawi ini? Betul, Pak, nasabah Alawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus. Ada kiai yang gak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu, nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Makanya dia nggak mau baca katanya kitab saya itu. Kenapa sih dia masih kekeh ingin diaku sebagai turun Nabi? Apa sih enaknya gitu kan? Haplogrupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja, tarwain aja. Kemunkaran itu wajib dicegah. Cara nyegahnya apa? Kalau ente punya HP, balas pakai komentar yang baik, dakwain. Saya nggak nyuruh caci maki, nggak dakwain. Ente harus sunnah wal jamaah, bukan? Harus sunnah wal jamaah itu percaya karomah. Nih dalilnya, buktinya Sabul Kahfi itu wali, bukan nabi, tapi kita terjadi keajaiban dan seterusnya. Itu udah diajarin, udah tahu ilmunya, pakein, sampein. Video si iblis Roma, setan akhir zaman. Kamu bilang apa tadi? Jangan sampai kita dijajah oleh manusia berjubah. Roma ini memakai gaya komunis, bertopengkan Islam. Ya benar sih kata orang, kadang-kadang iblis itu membawa dalil untuk memperkuatkan argumentasinya. Ya, ini PKI gaya baru yang dibawa oleh Roma Irama, ya, untuk mengadu domba umat, ya. Bukan mereka yang menjajah negara ini, melainkan kamu yang membawa gaya komunis Roma Irama. Kamu membawa paham PKI di negara ini, ya. Ini akhir zaman, ya, sudah pasti iblis akan muncul, ya. Kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad.
dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Dia tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir kok. Dari saya salah. Itu nggak mikir loh, dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecek ini orang nih goblok aja belum. Nah, orang kan goblok dulu baru pinter. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan Kanjeng Nabi belajar nahwu bagus. Lah, iya, itu ada lagi yang baru tuh. Kanjeng Nabi belajar nahwunya sama Habib. Yang lucu ya, la ilaha illallah. Saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mawas, enak aja cangkemnya ngomong. Kemana Wali Songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah, kita nggak boleh diam. Saya ingin sampaikan, ini bukan gerakan rakyat aturan, ini gerakan pemerintah mestinya. Buat Pak Presiden, Pak Menteri, tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu, ada 3.000 makam palsu di Indonesia. Makam keramat palsu. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Mbak Alawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajarkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini.
dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada Habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karamah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah, begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim, ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU. Itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan, betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun nggak apa-apa, itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau nggak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas,
kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu nggak gitu? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim, perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah pacar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara, bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro,
Siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponorogo itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut Al-Tami, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat, itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru de Nur, Habib Rizik, Habib Rizik idola de Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang terakhir, Beb. Terakhir, Beb. Boleh, Beb? Boleh. Nanti belum ditangkap lagi. Kalau anak udah R11, Beb. R11 itu residivis, udah 11 kali keluar masuk penjara. Mana bahas, Beb? Bahas gak? Kiai, bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Nggak lama-lama kok, pendek cuma. Pendek nggak pendek, 5 menit paling. Bahas. Bahas. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum,
bahwa mau tidak mau harus menerima. Betul? 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 Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina. Betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki. Betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan. Betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, betul? Betul? Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung. Betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung. Betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya tanya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya, siap lawan kezaliman? Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain.
Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, sudah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, perusak-perusak demokrasi, perampok-perampok harta rakyat, mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Mau masuk penjara lagi, mau di apapun, halah, saya udah makan panisnya, pahitnya, perjuangan sudah makan, saudara-saudara. Saya udah makan itu semua, sampai saya tidak bisa lagi membedakan mana bahagia, mana derita. Karena terlalu banyak penderitaan yang saya telan. Saya tidak bisa lagi membedakan mana senyuman, mana air mata. Karena terlalu banyak penderitaan, kesusahan yang saya telan. Jadi sudah, saya oposisi sampai mati, siapapun presidennya, saya berada di pihak rakyat, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Nyawa saya demi rakyat, demi bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Penjara risiko paling kecil, dibunuh. Andaikan mayat saya sampai ke rumah, jangan kalian pikir kakak saya, apa adik-adik saya, umi saya, anak-anak saya bakal nangis. Tidak, saya sudah didik mereka dari dulu. Kalau andaikan saya Bahar bin Smith pulang tinggal mayat, kalian harus tersenyum. Andaikan saya pulang tinggal mayat, saya punya istri bakal bilang, Kak, alhamdulillah, sambil tersenyum, kakak udah sampai pada tujuan kakak. Berjuang untuk agama, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk bangsa Indonesia, berjuang untuk hak-hak mereka. Kakak sekarang udah sampai pada tujuannya kakak. Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan, kalian para pejabat siapapun, mau Kapolri, mau Jenderal, mau Panglima TNI, mau Menteri, mau Presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, betul? Betul? Jangan semena-mena sama rakyat, jangan sombong sama pangkat. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Nggak ada presiden-presiden, nggak ada kuasa, nggak ada yang punya kuasa di akhirat. Siapapun dipites kayak kutu sama Allah SWT. Nggak ada apa, kau jenderal lah. Apa? Kau presiden. Nggak ada pangkat jabatan di akhirat, betul? Betul. Oleh karena saya wasiatkan, hendaknya kalian berbuat adil kepada rakyat, makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat. Andaikan kalian memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tidak mungkin kami akan menyampaikan ini, saudara-saudara, betul? Apa untungnya buat saya? Malah saya di penjara. Malah saya di penjara. Tapi ini semua kami sampaikan karena kecintaan kami kepada rakyat, bangsa, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak. Kebanyakan saya lihat anggota Polri, anggota TNI, kalau yang ngelakuin kesalahan itu atasan-atasannya, yang disalahin bawahan-bawahannya yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka bawahan nggak tahu apa-apa jadi korban. Kayak Sambo itu, bangsat satu itu. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak-anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa saya bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Jadi udahlah. Jangan bangga sama pangkat dan jabatan, betul? Ingat, di atas kalian ada ulama. Di atas kalian ada ulama. Loh, Habib asal ngomong, nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Saya punya dalil. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, Al-muluk hukamun 'alan nas.
raja, penguasa, presiden, itu mereka bisa ngatur rakyat. Mereka bisa ngatur rakyat, bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa memberi peraturan kepada mereka? Raja, penguasa, presiden, pemerintah. Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al ulama hukamun alal muluk. Para ulama, mereka yang bisa mengatur dan bisa memberikan hukuman kepada para pemerintah, penguasa, raja, dan pejabat. Oleh karenanya ingat di atas kalian ada ulama. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, karena pangkat dan jabatan kalian hanya sesaat. Ada yang maha berpangkat dan maha menjabat, maha berkuasa selama-lamanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi jangan pernah patah semangat kalian dengan ada atau tiadanya Habib Hasan. Semuanya harus tetap seperti dulu, selalu semangat di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya semua yang hadir di sini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana Habib Bahar menentang atau menghina presiden-presiden dan bahkan mengancam siapapun presidennya gitu ya teman-teman. Dan banyak cerita-cerita khurafat dari klan Alawi ini ya, yang mengagung-agungkan junjungannya, dan ditantanglah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ada juga Bung Haji Romai Rama dan yang lain-lain. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.